Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena anugerah Tuhan boleh memberkati kami. Kami bersyukur Engkau menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, berkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari Matius pasalnya yang ke-22, dimulai ayat yang ke-15 sampai 22. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai 22. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepadanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara yang terkasih, kami menawarkan tema bagi kita saat ini, taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ada dua kelompok yang berseberangan, yang berbeda pendapat, memiliki satu lawan yang sama-sama tidak mereka senangi kehadirannya. Dua kelompok yang berbeda pandangan ini akan bersatu untuk melawan yang berbeda dengan mereka. Itulah yang sedang terjadi. Firman yang kita dengarkan dan kita baca saat ini. Dua kelompok orang Farisi, kelompok pertama, dan kelompok yang kedua, kelompok Herodian. Dua kelompok yang berbeda, di mana letak perbedaannya? Teringat tentang membayar pajak kepada kaisar. Kelompok orang Farisi tidak setuju tentang membayar pajak kepada kaisar. Sedangkan kelompok Herodian adalah kelompok orang-orang pengikut yang mendukung pemerintahan, yang tergabung dalam politik untuk secara sukarela mendukung membayar pajak
kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Tetapi untuk menjebak Yesus, mereka bersatu dengan mempertanyakan sesuatu hal yang menurut mereka berbeda. Orang Farisi mengutus murid-muridnya dan kelompok Herodian untuk bertanya kepada Yesus, apakah pendapat Yesus diperbolehkan atau tidak membayar pajak? Kalau kita baca teks sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Farisi sudah banyak disinggung oleh Yesus. Melalui perumpamaan-perumpamaan mereka disindir. Mereka ditegur dengan keras lewat perumpamaan-perumpamaan sehingga mereka berunding, kalau kita baca ayat 15 tadi, untuk bisa menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan tentang membayar pajak diajukan kelompok Farisi dan Herodian kepada Yesus dengan tujuan menjebak dan menyeret Yesus ke dalam sebuah perkara. Sebelum mereka bertanya kepada Yesus, kelompok Herodian dan kelompok orang Farisi datang kepada Yesus dengan mengatakan, dengan mengagungkan dan memuji Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang benar. Engkau mengatakan jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, dan Engkau tidak mencari muka." Pujian itu mereka sampaikan kepada Yesus. Dan di balik pujian, mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak? Kelompok Farisi dan kelompok Herodian berharap Yesus menjawab ya atau tidak. Ketika Yesus menjawab iya, maka orang-orang yang sudah suka atau yang sudah simpati dengan Yesus akan merasa kecewa karena Yesus mendukung pemerintahan saat itu. Tetapi ketika Yesus katakan tidak, maka peluang kelompok Herodian untuk menangkap Yesus besar. Memasukkan Yesus ke dalam sebuah perkara karena sudah melawan pemerintahan Romawi saat itu. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan hikmat yang dari Allah. Tunjukkanlah dengan apa engkau membayar pajak itu. Mereka membawa uang 1 dinar dan Yesus bertanya, gambar siapa dan tulisan siapa yang ada pada uang itu? Gambar kaisar dan tulisan kaisar. Yesus menjawab mereka, berilah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berilah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab iya dan tidak. Karena Yesus tahu pertanyaan mereka akan menjebak dan menjerat Yesus. Makanya Yesus katakan, hai kamu orang-orang munafik, mengapa engkau mencobai aku? Sehingga Yesus dengan sempurna
menjawab pertanyaan mereka yang merupakan jerat untuk membawa Yesus ke dalam sebuah perkara. Ketika kelompok Farisi dan kelompok Herodes mendengar jawaban Yesus, mereka heran dan pergi meninggalkan Yesus pada saat itu juga. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, karena kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah dan kita berada di negara atau wilayah pemerintahan Indonesia, maka yang harus kita kerjakan taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Sebagai umat Allah, sebagai orang percaya yang telah dianugerahkan kerajaan surga bagi setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus taat kepada setiap perintah Allah dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup. Yang kedua, taat kepada pemerintahan di mana kita tinggal dan berada. Kita tidak bisa terlepas dari pemerintahan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Ketika pemerintah mewajibkan kita membayar pajak, bayarlah pajak dengan setia dan tepat waktu. Banyak jenis-jenis pajak yang harus kita bayar. Pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak rumah, tanah, dan lain sebagainya. Kalau kita memang warga negara Indonesia yang baik, kita akan buktikan itu setia kita membayar pajak. Taat kepada Allah, taat juga kepada pemerintah. Karena kita tidak bisa terlepas dari pemerintah. Dan yang paling penting, kita juga tidak terlepas dari warga kerajaan Allah. Dan yang kedua, hati-hati dengan pujian. Pujian yang seolah-olah menyenangkan hati, tetapi di kemudian hari akan menjebak dan menjerumuskan kita. Lihat bagaimana Yesus menanggapi pujian yang disampaikan oleh kelompok Farisi dan Herodias. Begitu juga dengan kita. Ketika kita dipuji oleh banyak orang, hati-hati dengan pujian. Karena pujian itu seolah-olah menaikkan harkat martabat kita. Tetapi di balik pujian, orang-orang juga akan menjatuhkan dan menjebak kita. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, taatlah kepada Allah, taatlah kepada pemerintah, dan hati-hati kepada pujian yang akan membuat kita terlena dan masuk ke perangkap orang-orang yang memuji, yang berusaha menjatuhkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan.
taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Itulah pesan firman Tuhan bagi kami saat ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas akal dan pikiran kami dan hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tinggal dan diam, bahkan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, ingatkan juga kami untuk senantiasa tetap waspada akan setiap pujian-pujian yang disampaikan oleh sesama kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Pujian itu hanya layak untuk Tuhan yang memberikan segala talenta dalam hidup kami, segala kelebihan dalam hidup kami. Biarlah lewat hidup kami nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.